Halo, selamat datang di channel pameran franchise, Play Franchise and License Expo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Semoga semua sehat-sehat dan tetap semangat. Kita yakin badai pasti berlalu. Setiap ujian itu untuk naik kelas dan bagaimana kita menyikapi pandemi ini itu yang menjadi utama. Nah, kami dari Wali juga berusaha untuk memberikan edukasi, advokasi juga, terutama dari saya di bidang hukum. Kami melihat teman-teman franchiser atau pemilik waralaba ini juga terkena dampak gitu ya. Dan ini sesuatu yang harus kita sikapi dan cari solusinya. Nah, kami melakukan survei kecil-kecilan tentang apa saja nih yang dihadapi gitu oleh teman-teman dan kira-kira apa yang bisa kita diskusikan untuk mencari solusinya bersama. Oke, boleh next slide. Nah, ada beberapa poin yang menjadi catatan kami ya. Yang pertama, apakah pandemi ini merupakan first major? Kemudian bagaimana hubungan antara franchiser dengan franchisee terkait pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Lalu ada juga yang case-nya perjanjian sewa berakhir atau mungkin diakhiri, namun perjanjian waralaba masih berlaku. Lalu ada juga yang menanyakan siapa yang bertanggung jawab menanggung kerugian dalam kemitraan yang sifatnya co-partnership. Ya, termasuk ini yang mungkin dihadapi oleh semua kawan-kawan, bahkan oleh brand-brand besar pun tidak luput dari masalah ini. Terkait bagaimana status hubungan kerja dengan karyawan. Karena karyawan ini mau ngomong kan jadi fixed cost ya. Dan kalau kita income-nya tidak ada, bagaimana kita bisa melakukan pembayaran hak-hak mereka itu secara penuh dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Oke, next slide. Ya ini mungkin sedikit teoritis, tapi ini bisa menjadi pegangan dari Bapak Ibu sekalian. Dengan adanya pandemi yang kemudian pemerintah pun meneguhkan bahwa kondisi pandemi ini sebagai first major, sebenarnya tidak serta-merta ini berlaku bagi semua bisnis. Ya, jadi ada dasar hukumnya juga untuk mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan first major-nya dari ketentuan di KUH Perdata. Ya, titik poin yang menjadi krusial di sini adalah tentang adanya unsur hal yang tidak terduga. Lalu kemudian ada unsur keadaan memaksa. Nah, kedua hal ini menjadi dominan sekali dan tidak bisa semua orang klaim begitu ada pandemi dinyatakan sebagai first major lalu serta merta oh saya tidak bisa penuhi kewajiban saya nggak bisa lakukan prestasi ataupun hal-hal yang harus saya lakukan berdasarkan perjanjian karena untuk membuktikan adanya kondisi first major yang kemudian menimbulkan delay ataupun ketidaksanggupan kita memenuhi kewajiban itu harus dibuktikan dengan adanya pemenuhan terhadap dua unsur tadi bahwa benar memang terjadi adanya keadaan yang memaksa dan ini hal yang tidak terduga. Lalu dampaknya ini bagaimana? Adanya relevansi hubungan keterkaitan dari kondisi pandemi yang ada dengan bisnis kita. Termasuk juga kalau ada regulasi yang kemudian seperti di Jakarta kemarin ada kebijakan PSBB sehingga hanya beberapa industri atau usaha yang diperbolehkan untuk tetap jalan. Yang lainnya harus mengurangi atau membatasi diri. Itu juga bisa menjadi alasan untuk tidak bisa dipenuhinya kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian. Nah, jadi kondisi ini harus dipahami bahwa tidak serta-merta berlaku buat semua bisnis. Ya, karena ada supplier, ada vendor, mitra kita yang mungkin tidak terkena dampak ini. Di berbagai daerah mungkin belum tentu sama keadaannya dengan di Jakarta ataupun di kota lain. Ya. Next slide, Pak. Nah, kita harus runut nih melihat
Jadi kalau kegagalan atau tertundanya pemenuhan kewajiban-kewajiban itu akibat force major itu ya tadi harus ada peristiwa yang menghalangi kewajiban. Peristiwa ini bisa sifatnya eksternal ataupun internal. Namun dalam konteks di sini ini harus peristiwa yang sifatnya eksternal di luar kendali. Karena kalau sifatnya internal maka kan bisa dikendalikan sendiri oleh kita. Jadi misalnya tadi ada peraturan, ada larangan, ada musibah yang tidak bisa dihindari, ada bencana alam. Ya, kalau dengan kondisi pandemi kemarin ini sehingga kemudian ada beberapa pembatasan yang membuat akhirnya kondisi bisnis jadi tidak normal. Ya, kemudian si debitur atau pihak yang punya kewajiban itu memiliki kesalahan atas timbulnya pemenuhan kewajiban. Kalau misalnya tidak ada halangan untuk memenuhi kewajiban, maka nggak bisa kemudian dimanfaatkan ini sebagai force major. Ada beberapa bisnis yang tidak terkait gitu ya, yang maksudnya selama pandemi pun dia ordernya juga tetap ada gitu, tidak kemudian ada hambatan, halangan dan lain-lain. Nah ini yang perlu kita lihat juga. Kita berbisnis dengan siapa saja. Nah, ada nggak misalnya tagihan-tagihan yang belum terbayarkan gitu ya, kemudian dia klaim adanya pandemi. Ini sulit. Di sisi lain juga kalau misalnya kita menyewa lokasi gitu ya, menyewa kantor, resto, outlet dan lain-lain. Ini saya lihat kayak di Jakarta penyikapannya beda-beda. Ada yang memberikan kelonggaran, ada yang memaksakan tetap harus berjalan, ada yang kemudian memilih untuk yang beberapa bulan tidak bayar tapi kewajibannya jadi mundur misalnya. Ya, jadi perbedaan-perbedaan penyikapan terhadap klausul force major ini juga menjadi penting karena klausul force major dalam tiap perjanjian itu ternyata beda-beda. Nah, ini yang mungkin untuk perbaikan ke depan harus diperhatikan kondisi-kondisi seperti ini dalam klausul force major dalam perjanjian. Ya. Nah, kemudian peristiwa yang menghalangi itu tidak dapat diduga oleh debitur pada waktu menutup kontrak. Maksudnya waktu signing agreement itu kita tidak pernah menyadari atau memperkirakan bahwa akan ada kondisi pandemi seperti sekarang. Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau hal-hal ini yang terpenuhi maka bisa jadi ini menjadi alasan untuk tidak memenuhi kewajiban akibat force major. Oke, next slide. Nah, ini yang maaf sebentar. Maaf slide sebelumnya, Pak. Ah, ya. Oke. Jadi kalau mengingat ada hak dan kewajiban dalam perjanjian, ini kan sesuatu yang sifatnya diatur dalam kondisi normal, bukan kondisi yang tidak normal. Jadi kita harus menyadari bahwa pelaksanaan perjanjian itu tidak bisa dilakukan serta-merta letterless sesuai dengan konteks perjanjian yang sudah ada. Karena pada saat dibuatnya perjanjian ini kondisinya baik-baik saja. Kondisinya masih bisa diperkirakan, oh penjualan seperti ini, forecast-nya kurang lebih akan seperti ini. Tapi kemudian tiba-tiba terjadi hal yang tidak diduga seperti ini. Ini yang butuh pemakluman dari para pihak ya kalau mau dapat solusi. Artinya begini, franchiser juga harus paham bahwa franchisee-nya harus dibantu karena kalau dipaksakan dua-duanya tidak tumbuh, nggak win-win. Di sisi lain franchisee harus punya iktikat baik juga. Jangan memanfaatkan situasi kemudian ini menjadi alasan untuk memutus mengakhiri ya yang sebenarnya masih ada peluang, masih bisa. Harus cari win-win solutionnya bagaimana. Nah, terkait kewajiban-kewajiban ini, karena inilah pemakluman ini yang kemudian menurut saya menjadi penting untuk direnegosiasikan. Apakah memang kondisinya ini bisa dipenuhi atau tidak. Namun untuk bisa masuk ke renegosiasi semuanya harus terbuka juga. Artinya dari franchise harus bisa menunjukkan bagaimana grafik pertumbuhannya atau kondisi
di masa pandemi ini seperti apa. Akses yang diberikan harus dibuka dong, sehingga franchiser juga bisa melihat kondisinya secara real, sehingga bisa mengambil keputusan. Lalu apakah kemudian benar-benar hilang kewajibannya atau bagaimana? Kalau dikatakan hilang, seharusnya tidak, karena ada effort, ada goodwill dari pemilik brand atau franchisernya. Sehingga franchisee itu tetap punya kewajiban itu. Namun tentang kapan harus dibayarkan ini yang bisa dinegosiasikan. Sehingga penundaan itu menjadi salah satu solusi yang bijaksana bagi para pihak. Karena tanpa adanya franchisee nanti franchiser juga nggak bisa berkembang. Nah, tapi franchisee-nya juga harus sama-sama mau memahami, mengerti untuk mencari solusinya bagaimana. Oke, next slide. Nah, ini yang menarik. Seringkali orang memanfaatkan satu situasi untuk mengambil keputusan tertentu yang kemudian dikaitkan karena ada misi lain di belakangnya. Misalnya, kalau misalnya perjanjian sewa berakhir, perjanjian waralaba masih berlaku. Harusnya sih ini harusnya dibuatnya inline ya. Jadi kalau mau enter into agreement franchise, dipersyaratkan juga tentang sewa lokasi ini, perjanjian sewanya kan harusnya nyambung. Kalau enggak kan hal-hal kayak gini akan terjadi. Namun di sisi lain bisa juga perjanjian sewanya berakhir karena misalnya tempat yang digunakan itu sudah tidak bisa digunakan. Entah itu kemudian ada penutupan kebijakan dari pemerintah, misalnya daerah sini udah nggak bisa dibuka gitu ya, atau pemilik gedungnya misalnya pilot dan memilih untuk menutup, membayar ganti rugi atau lainnya misalnya, atau hal-hal lain. Nah, yang dikhawatirkan itu ada franchisee yang kemudian memanfaatkan momentum ini, wah udah nih, kayaknya saya nggak mau lanjutin bisnis ini, diakhiri aja perjanjian sewanya dengan alasan first major nggak bisa, jadi udah saya nggak jalan dulu. Nah, di sini parameternya adalah unsur etikat baik. Apakah memang benar itu diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian yang ada? Apakah benar kondisinya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan? Atau bagaimana? Kalau misalnya ada etikat tidak baik, memang sengaja mencari-cari alasan sehingga tidak memenuhi kewajibannya kepada franchiser, maka franchiser punya hak untuk menegakkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Ya. Nah, faktor internal eksternal franchisee ini yang kemudian menjadi salah satu parameter bagaimana kita bisa mengetahui ini ada itikat baiknya atau tidak dalam terjadinya pengakhiran perjanjian. Karena sangat mungkin misalnya ada beberapa pelaku usaha yang memutuskan kalau saya tetap paksakan buka, argo sewanya berjalan, tapi crowd-nya tidak ada, maka akan jadi percuma. Ya kan? Tetap dibuka malah keluar operasional, mulai dari listrik, air, karyawan, dan lain-lain. Ini juga harus dilihat secara bijak. Nah, maka kalau hal ini terjadi, solusinya bagaimana? Bisa melakukan relokasi mungkin, namun tentu ada konsekuensi cost baru untuk setup. Atau misalnya ini di pending dulu, ya di hold. Kira-kira kapan, ya itu yang bisa disepakati. Kalau memang terpaksa sekali daerah itu terdampak sehingga sepi, nggak mungkin ada yang ke situ lagi atau tempatnya ditutup, ya areanya udah nggak memungkinkan. Kalau memang mau diakhiri, maka lihat bagaimana klausula pengakhiran dalam perjanjian itu. Jadi nggak bisa langsung otomatis tutup apa gimana gitu ya. Karena harus diperhatikan juga reputasi dari pemilik brand atau franchiser. Ini kan bisa berdampak. Kalau diberitakan ini tutup kan nggak bagus juga. Ya, jadi harus bijak juga bentuk pengakhirannya seperti apa. Dengan cara-cara prosedur yang sudah diatur atau disepakati kemudian misalnya jika misalnya belum diatur secara detail, dan kalau pengakhiran akibat pandemi itu bagaimana, nah ini monggo misalnya bisa saja oke ini berakhir maka semua aset yang ada di outlet misalnya dijual, kemudian untuk penyelesaian
kewajiban mungkin hanya sekian persen. Nah, itu yang bisa dicari titik temunya bagaimana. Karena sulit sekali dalam kondisi seperti ini kita benar-benar melakukan penerapan atau penegakan hukum secara letterless melihat dari ketentuan perjanjian yang ada. Kalau berusaha sama-sama kuat seperti ini, sampai ke pengadilan pun nanti akan panjang. Panjang banget prosesnya, makan waktu, makan biaya, dan juga nggak fokus lagi nanti ke bisnisnya. Lain halnya kalau kemudian ada pihak-pihak yang misalnya dia melihat ada potensi nih marketnya nih. Dan ternyata dia bisa mengembangkan sendiri. Dalam setiap perjanjian franchise selalu diatur ada non-competition clause. Kalau ada franchisee yang nakal kemudian memanfaatkan momentum ini untuk mengakhiri dan dia buka bisnis baru dengan brandnya sendiri, gitu ya, mereknya sendiri, terus kemudian dia memanfaatkan semua informasi yang sudah dia pernah dapatkan dari franchise agreement atau dari bisnis yang sudah pernah dijalankan. Lalu kemudian dia menggunakan database market yang sudah dia himpun. Ini bentuk etikat nggak baik. Ya, cara-caranya pun memang bisa aja mereka pakai nominal arrangement, nunjuk pihak lain dan lain-lain. Cuma ini kan bentuk etikat nggak baik. Kalau emang di situ masih ada marketnya, pasarnya masih berjalan, ada order. Nah, ini kan ada, ini bisa ditindak sesuai dengan ketentuan yang hukum yang berlaku. Ya. Oke, next slide. Nah, ini juga ada salah satu bentuk kemitraan yang berbentuk co-partnership. Jadi misalnya ada investor dengan franchisor, kemudian investornya ini bisa saja dia menyediakan tempat atau menyediakan tempat dan juga memberikan dana investasi untuk setup misalnya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kalau timbul kerugian ini siapa yang memiliki tanggung jawab untuk menanggung kerugiannya? Pertama memang harus lihat ketentuan perjanjian. Nah, bentuk kerugian yang timbul itu seperti apa? Itu pun bisa beda-beda. Kalau misalnya kerugiannya itu karena overhead atau fixed cost-nya yang terlalu tinggi, kemudian income-nya yang kurang, ini menjadi tanggung jawab siapa? Kalau karena kondisi pandemi ini membuat bahkan sampai zero revenue, itu bagaimana? Apakah ini harus tetap dibuka atau tidak? Ini saya dapat story yang menarik tentang NBA. Jadi waktu NBA, National Basketball Association itu tetap memaksakan melanjutkan sisa kompetisi di Orlando, ya mereka bikin bubble namanya. Jadi hanya beberapa tim yang ada potensi playoff yang diundang, akhirnya terus bermain sampai NBA Final selesai. Ternyata NBA itu menanggung kerugian dengan mengadakan bubble itu di Orlando. Jadi pertanyaannya kalau mereka tahu itu rugi, kenapa tetap dibuka? Ternyata karena sudah ada kontrak-kontrak dengan para sponsor dan juga komitmen itu mereka harus berhitung kapan harus dilakukan, dana sudah masuk dan lain-lain, maka untuk meminimalisir atau memperkecil kerugiannya, maka terpaksa mereka tetap menyelenggarakan eventnya dengan protokol kesehatan yang sangat costly, tapi dia jadi tetap bisa memenuhi kewajibannya kepada para sponsor. Nah, ini yang merupakan salah satu strategi juga. Daripada benar-benar habis rugi besar, kita masih bisa melakukan tindakan-tindakan antisipasi untuk bisa minimalisir kerugiannya. Nah, ini yang bisa menentukan adalah masing-masing pelaku usahanya dengan melihat kondisi masing-masing gitu. Ada restoran yang nggak mau buka sama sekali karena sudah ngitung bakal akan lebih rugi. Ada yang melihat saya kalau tetap buka mengandalkan online dan sekarang bahkan beberapa melakukan strategi kampanyenya itu langsung hard selling ya sampai ke jalan dan lain-lain. Ini kan upaya untuk tetap menjalankan bisnis dan menekan kerugian yang ada. Ya. Bisa juga kemudian renegosiasi tentang sharing profitnya. Jadi sharing profitnya itu jadi mundur atau misalnya dipotong dulu untuk menanggung kerugian ini. Kembali saya harus katakan memang butuh para pihak ini mesti legowo ya melihat menyikapi hal-hal yang di luar keadaan yang normal.
kalau mau senang atau untung sendiri ini pasti nggak win-win. Kalau nggak win-win pasti nggak lama. Kemudian pasti partnershipnya jadi selesai, hubungan kemitraannya akan berakhir dan akan sama-sama rugi sebenarnya. Maka cari solusinya itu memang harus berembuk mencari mana kemungkinan yang masih bisa diupayakan agar ini tetap bisa berjalan atau setidaknya loss-nya itu berkurang gitu. Ya. Next, Pak. Nah, isu tentang karyawan ini juga jadi sangat ramai ya. Lagi data dari Kementerian Tenaga Kerja tentang jumlah perusahaan yang kemudian melakukan PHK itu sudah sampai puluhan ribu. Dan jumlah karyawan di PHK juga makin besar. Beberapa ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya jadi aplikatif kalau digunakan saat ini. Sayang terjadinya pengesahannya, pengundangannya ini kan baru saja 2 hari yang lalu ya, sehingga nggak bisa langsung digunakan. Dan beberapa ketentuannya pun sebenarnya masih perlu peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya. Nah, setidaknya yang bisa dilakukan sekarang apa? Ya, kita mesti jujur brutal dan transparan. Ini bukan berarti harus sampai buka laporan keuangan detail seperti apa, bagaimana. Enggak. Tapi harus bisa mengkondisikan ya, mengajak bicara para karyawan, kondisi kita saat ini seperti apa. Dan kalau ingin sama-sama maju, ya harus cari solusi bareng. Ya. Owner juga mesti punya sikap. Kira-kira apa yang akan dikerjakan tetap di bisnis yang ada atau pivot atau coba jalan barengan gitu misalnya. Jadi kalau pivot di sini bisa jadi model bisnisnya ya, atau kalau sampai ke bisnis yang lain ini ya boleh-boleh aja tapi sebenarnya ada di luar konteks franchise-nya sih ya. Namun beberapa itu melihat upaya untuk menyelamatkan, misalnya ada franchisee yang misalnya ya saya nggak bisa buka outletnya, nggak ada nih. Tapi tempat yang udah saya sewa masih bisa menghasilkan uang dengan cara jadi tempat masaknya aja misalnya gitu ya. Sehingga dia ordernya lewat online gitu. Ada yang kemudian jadi storage saja. Ada pihak-pihak lain yang kemudian menggunakan manfaatkan kerjasama jadi storage misalnya. Ya ini ada dalam kondisi saat ini gitu. Kalau hal-hal ini masih bisa dilakukan, kemudian ada SDM yang bisa mensupport atau dimanfaatkan untuk itu, ya silakan saja. Nanti sampai kita kemudian satu titik memutuskan kita akan tetap lanjut atau tidak misalnya. Ya, ini yang kemudian dievaluasi oleh franchiser. Perjanjiannya masih bisa diakhiri atau tetap harusnya bisa dilanjutkan. Karena kondisinya sekarang udah membaik kok. Pembatasan yang sebelumnya misalnya akses wifi-nya yang kemarin sempat terbatas gitu ya karena ego dengan providernya apa ya berangsur kan akan mulai pulih. Maka yang dilakukan sebenarnya adalah penundaan-penundaan dan pengurangan terhadap karyawan itu yang sifatnya tidak permanen misalnya. Makanya yang bisa dilakukan itu kita memilih siapa di tim kita, karyawan kita yang bisa dikaryakan atau tetap dipekerjakan yang bisa menghasilkan revenue lebih dulu. Itu yang harus diutamakan. Kalau misalnya kita melihat ada yang statusnya masih kontrak, nunggu kontraknya selesai ya selesai, nggak usah diperpanjang. Masih probation, tapi kita nggak ada urgensi dengan kondisi saat ini, nggak usah diangkat misalnya gitu. Kalau coba next slide Pak. Ya, bahkan bisa juga diberikan overing, statusnya itu berubah gitu menjadi mitra, distributor, freelance ya. Untuk mensupport unit bisnis kita yang masih memungkinkan dikerjasamakan. Kalau benar-benar nih udah cash flow nggak memungkinkan, kemudian sudah melakukan perampingan, udah perumahan dan lain-lain, boleh nggak PHK atau menerapkan no work no pay? Prinsipnya dalam kondisi seperti ini yang sudah nggak mungkin lagi terhindarkan ya adanya PHK misalnya atau perumahan.
undang-undang tenaga kerja kita itu dibuat dalam kondisi yang wajar, yang normal, yang bukan dalam masa pandemi. Jadi kalau pemaksaan penegakan undang-undang tenaga kerja, ya misalnya ada karyawan yang tetap menuntut hak-haknya secara penuh dan lain-lain, padahal secara nyata bisnis kita itu terdampak serius, cash flow sudah berdarah. Ini sih bakal pointless juga. Jadi kalaupun dibawa ke Disnaker gitu ya, diminta untuk penyelesaiannya secara normal, ya mau kemana ujungnya? Selama kita bentuknya PT juga, pertanggungjawabannya kan terbatas. Dia mau ngejar company-nya mau sejauh mana. Kalau nggak bisa dibayarkan dengan aset yang ada, mau pilotkan misalnya. Apakah itu bijak dan waktunya lama. Nggak, belum tentu juga dia dapat. Karena haknya dia sebagai kreditur konkuren nggak didahulukan juga nanti. Kalau misalnya dia jadi kreditur preference karena ini pesangon misalnya, ya apakah perusahaannya masih punya aset untuk memenuhi kewajiban itu. Jadi kalau ada karyawan yang masih memaksakan hal seperti itu, akan sulit. Tetap dinegosiasikan. Dan apapun komitmen yang dibuat, selalu dibuat dalam perjanjian secara tertulis. Karena itu yang akan jadi pegangan lah, jadi pedoman bagi pelaku usaha. Sehingga jangan sampai gini, kondisinya waktu lagi susah semuanya, oh iya deh kita saling mengerti apa gitu ya. Terus pada saat pandemi lewat atau kondisinya sudah berangsur baik, diklaim semuanya. Wah, yang kemarin saya gaji kurang. Kemarin saya apa namanya THR-nya belum. Ya, kemarin kan penundaan THR itu diberikan sampai Desember ya, Desember tahun ini. Nah, kalau misalnya itu masih bisa dinegosiasikan secara internal, nggak akan ada klaim dan lain-lain, itu akan jauh lebih baik kalau kondisinya tidak memungkinkan. Ya, nah, kalau nggak dibuat komitmen secara tertulis, nantinya mereka akan kejar-kejar semua tuh. Bahkan sampai bilang penggelapan karena menahan uang yang harusnya saya terima, ya, bawa ke Disnaker dan lain-lain. Yang mana sebenarnya kita lagi berusaha mau bangkit, mau mulai apa ya, giat lagi gitu ya. Income baru mau akan datang, jadi kena PR nih masalah tenaga kerja. Ya, terima kasih Pak. Saya kembalikan Pak Moderator.